Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah diberkati tetapi tidak diberkati. Gimana maksudnya ya? Diberkati tapi nggak diberkati. Yosua pasal 18 ayat 2-3 dikatakan, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah saudara, kalau kita lihat kisah ini, Tuhan tuh sudah jelas-jelas memberkati bangsa Israel seluruhnya. Tuhan nggak pandang bulu, oh karena Yehuda diberkati lebih dulu, oh karena Benyamin, enggak, Tuhan nggak pandang bulu. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan tidak pandang bulu dalam memberkati mereka. Tuhan sudah berjanji menetapkan bahwa tanah-tanah yang akan diduduki itu akan menjadi milik pusaka mereka, akan menjadi kepunyaan mereka untuk bisa mereka nikmati. Jadi janjinya sudah diberikan, semua terima janji yang sama. Tetapi ingat saudara ya, begitu mereka masuk di dalam tanah Kanaan, itu mereka harus mulai mengusahakan. Terbukti bahwa kalau kita dengar episode sebelumnya, waktu mereka menduduki tanah Kanaan, itu justru waktu mereka mulai menikmati hasil dari tanah Kanaan itu, hujan roti mana berhenti. Mujizat yang mereka terima selama di padang gurun itu berhenti. Jadi ada sesuatu yang mereka harus usahakan, mereka harus do more effort. Mereka harus lakukan, kerjakan usaha yang lebih. Nah, saudara, jadi nggak mungkin mereka bisa bilang, oh, ya kita kan nggak diberkati, yang lain diberkati. Saya enggak, saya kurang. Tuh lihat, modal dia segitu, modal saya segini. Kita nggak bisa ngomong begitu, saudara. Dalam kehidupan ini, kita semua anak-anak Tuhan, kita mendapat berkat yang sama, yaitu berkat terbaik, yaitu berkat dari Bapa di sorga. Jangan pernah membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain, saudara. Maka dari itu, yang membedakan apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat dari kisah ini, yang membedakan adalah usaha mereka. Buktinya 5 suku lain sudah menempati tanah pusaka. Jadi yang membedakan apa? Usaha dan kerja keras. Makanya Yosua berkata kepada 7 suku yang lain, kenapa sih bermalas-malas dan santai-santai di sini? Pergi dan duduki janji itu. Janjinya sudah dilepaskan, tetapi untuk kita memperoleh apa yang kita sudah dijanjikan, itu perlu usaha dan kerja keras. Tidak boleh bermalas-malas. Saudara, Tuhan sudah memberikan janji yang terbaik untuk saudara dan saya. Tetapi untuk meraih setiap janji itu, kita butuh yang namanya usaha dan kerja keras. Jangan bermalas-malas. Jangan-jangan kita sedang dalam keadaan terlalu santai. Santai. Besok lagi bisa. Lusa juga bisa. No. Ada satu prinsip hidup yang selalu saya terapkan, saudara, dalam kehidupan saya. Ini prinsip hidup saya, kalau boleh saya share buat saudara. Prinsip hidup saya adalah bermimpilah seolah-olah Tuhan datang 1000 tahun lagi. Tetapi berusahalah seolah-olah Tuhan akan datang besok. Sehingga kita tahu bahwa kita akan bermimpi tanpa batas, bercita-cita. Punya mimpi yang begitu besar dan dahsyat. Tetapi kita akan betul-betul belajar berusaha sungguh-sungguh untuk sesegera mungkin kita bisa memperoleh apa yang kita mimpikan. Saudara, ingat bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati, bukan akan, sudah diberkati. Sebab janji firman Tuhan diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Tidak ada yang berbeda. Janji buat saudara, janji buat saya, semuanya sudah diberikan. Tetapi kita perlu usaha dan kerja keras. Berusaha sungguh-sungguh. Saudara, begitu mereka masuk dalam tanah perjanjian, kehidupan mereka berubah. Kehidupan tanah perjanjian ternyata berbeda dari zaman padang gurun. Justru di tanah perjanjian itulah mereka harus mulai mengerjakan tanah itu. Saudara, kalau saudara yang pernah ke tanah perjanjian, saudara akan mendapat sebuah cerita pasti di sana ya. Bahwa ternyata waktu mereka masuk betul penuh dengan limpah dengan susu,
penuh limpah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi ternyata ada satu kekurangan di tanah Israel adalah tanahnya begitu mudah menyerap air, sehingga sulit sekali untuk jenis-jenis tanaman tertentu untuk tumbuh. Sehingga mereka harus betul-betul mengusahakan tanah itu. Dengan cara apa? Ada satu sistem pertanian, mereka mulai menggali cukup dalam, dan mereka memasang seperti plastik atau alat begitu ya, supaya air itu tidak ngerembes. Nah, disitulah mereka mulai bercocok tanam, sehingga air itu tidak terus masuk ke dalam, tetapi mulai tertampung, dan tanaman-tanaman di atasnya mulai hidup. Lihat, itu adalah usaha yang mereka harus kerjakan. Dan hasilnya apa? Kalau saudara lihat, saudara, itu apel gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin apel segini aja, apel Fuji begitu udah cukup besar gitu ya. Di sana apel Fujinya mungkin bisa 2 kali lipat lebih besar, saudara. Wortel aja besarnya luar biasa, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan buat saudara dan saya semuanya sama. Tetapi usaha kita untuk memperoleh janji Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan, menegur kami. Hari ini kami akan bangkit dari segala kemalasan kami, bangkit dari segala pasrahan kami mungkin terhadap keadaan. Kami merasa mungkin tidak bisa apa-apa, padahal kami tahu sekarang Tuhan sudah berjanji memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk memperoleh setiap kekayaan bangsa-bangsa yang Engkau sudah janjikan untuk setiap kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dalam kesehatan, bisnis, pekerjaan, dalam studi, dalam apapun kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.